kon borong. Oh, kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Urusan khusus Presiden bidang kerukunan agama dan pembinaan sarana keagamaan Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah belakangan ini viral di media sosial setelah dianggap mengumpat seorang penjual es teh. Video ini pun menuai kecaman dari banyak pihak karena dianggap tidak lucu dan justru merendahkan. Lantas apa tanggapan pemerintah terkait sikap tak pantas utusan Presiden tersebut? Dalam video viral tersebut, Miftah tengah mengisi pengajian di Magelang, Jawa Tengah. Di sela-sela itu tampak seorang penjual es teh dan air mineral yang membawa dagangan. Ia berdiri di antara para jemaah dan Gus Miftah kemudian bertanya soal barang jualan yang terlihat masih banyak. Utusan khusus Presiden ini lalu mengucap kata kasar serta berbicara bahwa jika dagangan tak laku, berarti itu takdir. Pernyataan itu dianggap tidak simpatik, apalagi disampaikan oleh seorang mubalik yang juga pembantu Presiden. Artinya Miftah adalah pejabat publik. Usai viral dan menuai kecaman, belakangan Miftah menyampaikan permohonan maaf atas perkataannya tersebut. Ia juga mendatangi secara langsung penjual es teh bernama Sun Haji yang ada dalam video. Terkait hal ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pada Rabu 4 Desember mengungkapkan Presiden Prabowo sudah memberi teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf. Usai menegur, Hasan mengaku sudah mendapat informasi bahwa Miftah sudah meminta maaf dengan mendatangi kediaman Sun Haji secara langsung di Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Lantas siapa sebenarnya Miftah Maulana atau yang biasa disebut Gus Miftah ini hingga akhirnya diangkat oleh Presiden Prabowo sebagai utusan khusus Presiden? Miftah Maulana Habibur Rahman dikenal sebagai pendiri Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta. Ia adalah keturunan Kiai Muhammad Ageng Besari, pendiri pesantren Tegal Sari di Ponorogo. Selain berdakwah, Miftah juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Belakangan ia juga aktif dalam dunia politik. Di Pilpres 2024 lalu, Miftah diketahui menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran, meski namanya tidak masuk dalam susunan tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Saat masa kampanye Pilpres 2024, Miftah diketahui pernah terlibat kontroversi usai dirinya bagi-bagi uang dengan latar belakang seseorang yang membentangkan kaos bergambar capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Namun ia membantah hal tersebut dan menegaskan kegiatan tersebut tidak terkait dengan kampanye. Setelah Prabowo Gibran dilantik sebagai Presiden Wakil Presiden, Miftah turut diangkat sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan agama dan pembinaan sarana keagamaan, jabatan yang masih dipegang hingga saat ini. Ini bukan pertama kalinya pembantu Presiden Prabowo menuai kontroversi. Sebelumnya, ada juga pernyataan ataupun kebijakan yang diambil oleh pembantu Presiden yang menuai sorotan dari masyarakat. Menteri Desa Yandri Susanto misalnya, jadi sorotan publik setelah menyebarkan undangan untuk kegiatan pribadi dengan menggunakan surat resmi Kementerian Desa dan PDT. Surat undangan yang ditandatangani Yandri Susanto itu ditujukan kepada Kepala Desa, Ketua RT, hingga kader posyandu di wilayah Kramatwatu, Serang, Banten, untuk hadir dalam peringatan haul kedua ibunya, tasyakuran, dan perayaan Hari Santri. Belakangan, ia mengaku salah karena baru menjabat sebagai menteri. Pernyataan kontroversi juga pernah diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Iza Mahendra. Usai dilantik oleh Prabowo pada Senin 21 Oktober, Yusril sempat mengatakan bahwa peristiwa kekerasan pada 1998 tidak termasuk kategori pelanggaran HAM berat. Menurut Yusril ketika itu tidak semua kejahatan HAM bisa disebut sebagai pelanggaran HAM berat. Pernyataan tersebut menyulut kecaman. Tak berselang lama, ia mengklarifikasi pernyataan tentang tragedi 98. Yusril merasa pernyataannya keliru dipahami dan perlu penjelasan ulang. Sebagai pejabat publik tentunya harus bisa menjaga sikap dan pernyataannya di hadapan publik. Apalagi salah satu tugas utama pejabat publik ialah melayani rakyat. Pertanyaannya, apakah pantas guyonan dengan kata-kata tidak pantas diucapkan oleh seorang utusan presiden di depan publik? Gimana menurut sahabat Kompas?